Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla ya karim. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام يوسف النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. الفصل العاشر, pasal yang ke-10, fi sifati quwwatih, di dalam menerangkan sifat kekuatan fisik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah syadid al-batsh. Ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadid al-batsh, yaitu sangat kuat. Wan Ibni Ishaq, yang dimaksud di sini adalah kekuatan fisiknya. Kekuatan fisiknya di dalam bergulat, di dalam ketahanan fisiknya, di dalam berperang, perjalanan jauh, dan juga termasuk menyangkut kekuatan fisik di dalam keluarga. Wa an ibni Ishaq wa ghairihi annahu kana bi Makkah rajulun syadidul quwwah. Annahu, sungguhnya perkara, kana ada bi Makkah, yaitu di Makkah, rajulun, siapa seorang laki-laki, syadidul quwwati, yang sangat kuat, yuhsinu as-sira'ah, yang bagus ya, rajul akan as-sira'ah, bergulat. Artinya kalau bergulat dia yuhsinu, yang memperbaiki, makna asalnya artinya kalau bergulat dia bagus, menang terus. Namanya rukanah ya. Namanya rukanah. Wa kana an-nasu ya'tunahu minal bilad lil musara'ati fayasra'uhum. Dan ada siapa manusia, yaitu datang an-nasu akan rajul minal bilad, dari banyak-banyak negeri. Jadi dari luar Mekah itu banyak orang yang datang untuk menantang laki-laki itu, lil musara'ati, untuk saling bergulat. Fayasra'uhum, maka mematahkan, artinya mengalahkan, ya rajul, hum, akan annas. Fabainama huwa data yaumin fi syi'bin min syi'b Makkah, maka di waktu huwa, adapun rajul, data yaumin, di suatu hari, fi syi'bin, yaitu ada di syi'b ini at-tariq bainal jabalain, kalau di syarah-syarah kitab atau di kitab-kitab syiar itu, fi syi'bin, di syi'b ini at-tariq bainal jabalain, artinya jalan di antara dua gunung. Sepi pastinya di situ. Kalau zaman dulu lah, biasanya dibuat jalan untuk mengantarkan kita dari kampung satu ke kampung yang lain, atau dari kampung kita menuju ke kalau di Mekah itu padang pasir lah, seperti Arafah, Mina, Muzdalifah, dan lain sebagainya. Min syi'abi Makkah, di antara syi'ib-syi'ib Makkah, idlaqiyahu, tiba-tiba bertemu akan rajul Rasulullah, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, maka berkata Rasul lahu kepada rajul, ya Rukanatu, wahai Rukanah. Ini namanya Rukanah. Ini sebenarnya masih punya nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak keliru 4 pupu. 4 pupu dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga bertemu nasabnya, kalau enggak keliru, di Sayyid Abdi Manaf, di atas. Ala tattaqillah, apakah tidak takut kamu kepada Allah? Kenapa beliau kenapa tidak berlindung kamu kepada Allah? Ini mana ini aslinya ini? Wa taqbalu ma ad'uka ilaih,
dan menerima kamu akan perkara yang akan mengajak aku kepadamu ilahi kepadama. Faqala lahu, maka berkata Rukana kepada Nabi, ya Muhammadu, ya wahai Muhammad, ini sebelum dia masuk Islam. Rukaina ini waktu itu masih kafir. Hal min syahidin yadullu ala sidqik. Jadi apakah min syahidin dari yang bersaksi, artinya yang menunjukkan. Nah, syahid ini yang dimaksud di sini mukjizat. Ya dulu yang menunjukkan syahid ala sidqik, akan kebenaranmu. Jadi kamu tidak mau bertakwa, kamu tidak mau bertauhid. Kalau begitu aku akan ajak kenapa kamu tidak mau menerima ajakan aku kepada Islam? Utaqbalu ma ad'uka ilaih. Takutlah kamu kepada Allah, terimalah dakwahku ini di jalan Allah. Apakah ada sesuatu yang menunjukkan bahwa engkau itu memang betul-betul nabi? Nah, ini pertanyaannya. Faqala, maka berkata Nabi SAW, ara'aitaka in sara'tuka, bagaimana pendapatmu? Ara'aitaka, apakah melihat kamu, ay bil aql, kepadamu, in sara'tuka, jika mengalahkan aku kepadamu, atu'minu billahi wa rasulih, apakah akan beriman kamu kepada Allah dan Rasulnya Allah? Qala, berkata Rukana, na'am ya Muhammad, iya. Dia dengan bangganya mengatakan iya itu karena dia tidak pernah terkalahkan. Faqala, maka berkata Nabi kepada Rukanah, tahayya lil musara'ah, siap-siap untuk musara'ah. Faqala, maka berkata Rukanah, tahayya tuh, aku sudah siap. Fadana, maka mendekat Rasulullah, siapa Rasulullah SAW. Fa'akhadahu, maka mengambil Rasul akan Rukanah. Thumma sara'ahu, maka mengalahkan Rasulhu akan Rukanah. Qala, berkata rawi, yani fata'ajjaba Rukanatu min dalik, maka kesambuk, maka takjub siapa Rukana min dalika, dari itu sur'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'alahu al-iqalah. Lah, kalah dia. Rukana yang tidak pernah KO, tidak pernah terkalahkan itu kok kalah sama Nabi. Ini Nabi SAW lembut mengajak orang ya. Ala tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaih. Kenapa kamu tidak takut kepada Allah? Kenapa kamu tidak menerima ajakan aku ke jalan Allah? Tidak menerima Islam? Memang ada dalilnya. Memang ada buktinya bahwa ajakan kamu itu benar, agama kamu itu benar, kata Rukana. Nah, kamu itu kan nggak pernah tertandingi, tidak pernah terkalahkan, kata Nabi SAW kan? Iya, bagaimana kalau gulat denganku? Nah, itu kata Nabi SAW. Tapi kalau kamu kalah, kamu masuk Islam. Siap, katanya. Langsung KO itu Rukana itu. KO, ketika KO, takjub dia, kok bisa kalah saya ya, katanya. Kok bisa kalah? Itu masalahul iqalah. Kemudian minta Rukanahu kepada Nabi al-iqalatah, akan al-iqalah ini merusak janji. Jadi wal auda, dan kembali. Nanti jangan sekarang lah, gitu kan? Jangan sekarang saya masuk Islam, kita gulat lagi nanti. Kita gulat lagi nanti, katanya. Saya nggak percaya ini kok saya bisa kalah, katanya. Saya tidak masuk Islam sekarang, kita nanti gulat lagi. Nanti kalau saya kalah, saya masuk Islam. Fa fa'ala bihi thaniyan wa thalitha. Maka berbuat ya Nabi kepada dengan Rukanah, akan yang kedua kali dan ketiga kali. Fa waqafa Rukanatu muta'ajjibah. Maka diam siapa Rukanah muta'ajjiban, hale takjub. Kok bisa ya saya kalah ini, kok bisa? Saya tuh nggak pernah kalah dengan siapapun, baik orang Mekah ataupun yang datang dari luar negeri. Kok bisa kalah saya ini? Waqala, dan berkata Rukana, inna sya'naka la'ajib. Sesungguhnya perkaramu la'ajib, yaitu sungguh menakjubkan. Ai ya Muhammad, kamu ini luar biasa Muhammad, katanya. Kata Rukana ini, tidak mungkin ini biasa, katanya. Nggak mungkin ini. Kok saya kalah sama kamu? Aku ini nggak pernah terkalahkan, kata Rukana ini. Maka dalam riwayat lain Rukana itu masuk Islam. Ada yang mengatakan dia masuk Islam waktu itu setelah beberapa kali kalah.
Ada yang mengatakan dia itu tidak mau masuk Islam waktu itu sampai kemenangan kota Mekah. Ketika kemenangan kota Mekah di tangan Nabi SAW, Rukanah termasuk di antara orang-orang Mekah yang datang kepada Nabi menyatakan masuk Islam. Beliau hidup sampai masa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Waqad shara an-nabiyyu jama'atan ghaira Rukanah. Jadi di dalam kitab-kitab besar seperti Az-Zurqani, syarahnya Mawahibul Ladunia itu banyak disebut di situ orang-orangnya, siapa saja yang dikalahkan oleh Nabi SAW. Qad shara an-nabiyyu, dan sungguh mengalahkan gulat siapa Nabi SAW jama'atan akan orang banyak ghairu Rukanah, selain Rukanah. Minhum, yaitu di antara jamaah adapun Abul Aswad Al-Jumahi, wa kana syadidan, dan ada Abul Aswad yaitu sangat kuat. Balagha min syiddatihi, yang sampai dari kuatnya ya Abul Aswad, annahu akan sungguhnya Abul Aswad, kana yaitu ada Abul Aswad, yaqifu yaitu berdiri Abul Aswad ala jildil baqarah, atas apa namanya ini, jilid kulitnya sapi. Wa yatajadabu atrafahu, dan menarik, ditarik maksudnya ya, atrafahu akan ujung-ujungnya jilid, asyaratun siapa 10 orang, lianzi'uhu, supaya menarik ya asyarahu akan jilid, min tahti qadamaihi, dari bawah qadamaihi, apa namanya, dari bawah kedua kakinya ya Abul Aswad. Fayatafarral jilduh, maka sobek apa kulitnya sapi, walam yatazahzah anhu, siapa di sini, dan tidak bergerak ya Abul Aswad anhu dari jilid. Nah, fada'a Rasulullah, maka memanggil ya siapa Abul Aswad akan Rasulullah SAW ilal musara', akan bergulat. Wa qala, dan berkata Abul Aswad, in sara'tani amantu bik, jika menang kamu kepadaku maka aku beriman kepadamu. Ini orang Mekah ini banyak yang kadzabin ya, orang-orang ini. Jadi Abul Aswad Al-Jumahi ini sangat kuat. Jadi ini bahkan apa namanya, tangannya ini saja kalau megang kulitnya sapi itu ditarik oleh orang 10, dia hanya 1 orang menarik gitu. Jadi bisa sobek ini kulit sapi ini. Jadi terkenal itu di Mekah. Cuman tangannya saja kuatnya seperti itu. Jadi dia nantang gulat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia itu dengan apa namanya, bangganya, dengan sombongnya dia bilang, "Oh Muhammad, kalau kamu menang aku masuk Islam," katanya. Fasara'ahun Rasulullah, maka menang gulat, artinya maka mengalahkan kepada siapa, Abul Aswad Al-Jumahi, siapa Rasulullah SAW. Falam yu'min, maka tidak beriman dia. Ini kata ahli sejarah, matinya mati kafir dia. Dia sendiri yang memulai, kemudian dia yang mengingkari. Allah, jangan main-main kalau dengan orang wali itu, apalagi Nabi SAW. Jangan kadzab, jangan jangan ngejek-ngejek. Masalah nanti su'ul khotimah nanti. Kalau yang pertama itu Rukanah itu, dia minta maaf Nabi, pending dulu katanya. Nanti masuk Islamnya jangan sekarang. Nah, kalau menurut riwayat yang mengatakan bahwa dia masuk Islam Fathu Makkah. Nah, kita gulat lagi, kalah lagi dia. Gulat lagi, kalah lagi, baru dia masuk Islam. Nah, bahkan Nabi SAW pernah katanya bergulat dengan seseorang, itu taruhannya 100 kambing. 100 kambing. Kalah musuhnya ini.
Siapa dia musuhnya ini? Putranya Rukanah. Tidak terima dia. Ayo kita gulat katanya. Kata Nabi SAW, kalau kamu kalah gimana? Saya bayar 100 kambing katanya. Sampai 3 kali itu kalah itu anaknya Rukanah itu. Jadi sampai dia mengatakan, wallahi ya Muhammad, saya tidak pernah kalah bergulat, cuman kalah kepadamu katanya. Jadi setelah itu dia juga masuk Islam, anaknya Rukanah ini. Jadi Rukanahnya masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Itu apa namanya, masih famili dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Wa amma quwwatu Rasulillah 'alal jima' faqad qala Anas radhiyallahu taala anhu. Adapun kekuatannya Rasulullah SAW atas berhubungan suami istri, maka itu sungguh berkata siapa Anas radhiyallahu taala anhu, innahu, sungguhnya perkara karena ada Nabi SAW yaduru, yaitu yaduru berkeliling Nabi ala nisaihi, atas istri-istri Nabi, fi sa'atil wahidah, di saat yang satu bisa falakiyah, ini 1 jam atau 2 jam. Kalau falakiyah 1 jam, sa'atil wahidah mungkin astagfirullahaladzim, sa'atil wahidah bisa dimaknakan ini 1 malam. Minal lail wan nahar, dari nyatanya dari malam dan siang, wahunna ihda asyurata, hali adapun mereka nisa yaitu 11 orang. Artinya kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah berkeliling ke istrinya itu, berkumpul kepada istrinya, ini biwuslin wahid, dengan mandi 1 kali. Artinya, mohon maaf, ini tidak tabu, ini tidak aib menerangkan seperti ini, karena ini merupakan keistimewaan baginda Nabi SAW yang diberikan secara khusus oleh Allah SWT kepada beliau. Jadi Nabi SAW pernah berkeliling ke istrinya, berkumpul dengan istri yang pertama, kemudian tidak mandi, langsung dilanjut kedua, langsung ketiga, sampai 11 istri. Itu mandi 1 kali Nabi SAW. Artinya kekuatan beliau itu di atas rata-rata. Bahkan akan diterangkan di sini kekuatan berhubungan suami istri Nabi SAW itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan 40 orang. 40 orang. Kata Nabi SAW, kekuatan ahli surga di dalam jima, di dalam hubungan suami istri itu di atas kekuatan 100 orang di dunia. Nabi SAW diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam masalah ini 40 orang, kekuatan 40 orang ada di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Mani anna Rasulullah sallam, dan mengeluarkan siapa Ibnu Mani, akan sungguhnya Rasulullah sallam kan, yaitu ada Rasul yatufu, yaitu berkeliling Rasul ala tis'i niswatin, atas 9 istri fi dhahwatin. Nah, ini di waktu duha. Artinya fi sa'atin wahidah. Di waktu duha ini bisa mulai misalkan jam 7 ya pagi sampai jam 11. Ini Nabi SAW berkeliling atas atau kepada 9 istri biwaslin wahid, dengan 1 mandi. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu dikaruniai kekuatan yang tidak sama dengan orang lain. Wan Safwan ibn Sulaim marfu'an, Atani Jibril, kata Nabi SAW, datang kepadaku siapa Jibril alaihissalam bigidrin, dengan membawa gidir. Gidir ini tempat makanan. Fa'akaltu minha, maka memakan aku minha dari gidir. Gidir ini tempayan lah kalau sekarang panci untuk memasak nasi itu. Fa'utitu quwwata arba'in rajulan fil jima', maka diberikan aku akan kekuatan 40 orang di dalam masalah hubungan suami istri. Subhanallah. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, khusus kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diberi makanan surga oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini dibawakan oleh Jibril alaihissalam dari surga makanan itu. Wa Taus wa Mujahid rahimahumullah, u'tiya quwwata arba'in rajulan fil jima', diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam
akan kekuatan 40 orang di dalam masalah hubungan suami istri. Wa fi riwayatin an Mujahid, dan disebut dalam satu riwayat dari Imam Mujahid, quwwata bid'in wa arba'ina rajulan, kekuatan 40 sekian, artinya 40 lebih eh, laki-laki min ahli jannah, dari ahli surga. Ini kalau madhabnya Imam Mujahid. Kalau Imam Mujahid madhabnya bagaimana? Orang surga itu kekuatan 100 orang orang dunia. Jadi kali 40. Jadi 4.000 berarti. Kekuatan 4.000 orang ini menurut riwayat Imam Mujahid. Wa an Zaid bin Arqam rafa'ah, innar rajula min ahli jannah la yu'ta quwwata mi'atin fil akli wasyurbi wal jima' wasyahwah. Sungguhnya seseorang laki-laki dari ahli surga, la yu'ta, yaitu sungguh diberikan, ya rajul, quwwata mi'atin fil akli, akan kekuatannya 100 orang di dalam makan, wasyurbi dan minum, wal jima' dan jima', wasyahwah dan syahwah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW, kalau kita melihat sejarah dan dalil-dalilnya, aklan wa naklan, kenapa istri Nabi SAW itu banyak, di antaranya seperti yang diterangkan kemarin, supaya yang menerima ilmu dari Nabi SAW itu, khususnya dalam masalah kewanitaan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, itu banyak. Karena tidak mungkin satu istri itu menerima semua ilmu Nabi SAW. 2 tidak cukup, 3 kurang, 4 kurang. Jadi banyak istrinya, supaya ilmu Nabi SAW tentang masalah wanita atau ilmu-ilmu yang lain yang tidak sempat diterima oleh sahabat laki-laki atau sahabat secara umum, itu diterima oleh istri-istri baginda Nabi SAW. Karena kehidupan manusia tentunya banyak berkumpul dengan istrinya. Normalnya kan begitu. Jadi misalkan dalam 24 jam minimal berkumpul dengan istri itu di malam hari saja, mulai habis isya sampai subuh. Bayangkan anggaplah 7 jam. 7 jam itu walaupun dengan tidurnya, itu kan banyak hukum yang bisa dipetik, hukum yang bisa diterima oleh para istri Nabi SAW untuk disampaikan kepada umat. Jadi itu kalau membahas hanya malamnya saja. Kan siang masih ada waktu makan, waktu istirahat dengan istri. Nah, waktu itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ilmu Nabi SAW yang memang langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbuang, tidak tersia-siakan, supaya bisa diterima oleh istri-istri beliau, oleh orang-orang yang berkumpul dengan beliau secara spesial, khususnya para istri, dan bisa disampaikan ke umat baginda Nabi SAW. Banyak alasan yang ma'gul wa mangkul, ya, aklan wa syara'an, dari hadis-hadis Nabi SAW dan pemikiran para ulama, kenapa Nabi SAW banyak istrinya. Banyak alasannya, di antaranya yang tadi itu. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.